Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang manajemen. Kalian pastinya udah tahu dong apa itu manajemen? Atau kalian masih merasa bingung tentang apa itu manajemen? Yuk simak terus videonya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen. Istilah manajemen dibagi dalam 3 pengertian. Yang pertama sebagai suatu proses, yang kedua sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang ketiga sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Pengertian manajemen. Adapun istilah manajemen ini dibagi dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama sebagai suatu proses, di mana pokok-pokok dari definisi manajemen sebagai suatu proses yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tujuan yang dicapai dengan mempergunakan orang lain, serta adanya kegiatan yang harus dipimpin dan diawasi. Pengertian yang kedua yaitu sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Adapun aktivitas manajemen meliputi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dan pengertian yang ketiga yaitu sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu, di mana tujuan dari manajemen sebagai suatu seni adalah untuk mencapai tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat. Dan manajemen sebagai suatu ilmu bertujuan untuk menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang nantinya akan menjadi suatu penjelasan. Secara umum, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam istilah manajemen, ada yang dikenal dengan istilah manajer, di mana manajer ini merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya itu tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Adapun sarana atau alat manajemen yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu money, materials, machine, method, dan market. Adapun fungsi manajer ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, manajer berfungsi ke dalam perusahaan, dan yang kedua, manajer berfungsi keluar perusahaan. Untuk fungsi yang pertama yaitu ke dalam perusahaan, di mana dalam hal ini terbagi lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama, fungsi manajer dilihat dari sudut proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, hingga pengawasan. Dan untuk cabang yang kedua, yaitu fungsi manajer dilihat dari sudut bidang. Hal ini berkaitan dengan segala hal kegiatan-kegiatan manajer yang berkaitan dengan fungsi manajer dilihat dari sudut proses. Untuk fungsi yang kedua yaitu keluar perusahaan, di mana dalam hal ini manajer berfungsi untuk yang pertama mewakili di bidang pengadilan, yang kedua mengambil kegiatan sebagai warga negara pada umumnya, dan yang ketiga mengadakan hubungan dengan unsur masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama ada Friedrich Winslow Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Beliau ini merupakan pencipta scientific management atau manajemen berdasarkan ilmu yang menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Adapun hakikat dari scientific management ini yang pertama, revolusi mental yang maha besar. Yang
karena menyangkut mental manajer dan karyawan. Dan yang kedua, yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk melenyapkan sistem coba-coba dalam setiap unsur pekerjaan. Untuk tokoh yang kedua yaitu Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Adapun persamaan dengan Taylor ini sama-sama berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu dan itu dapat diajarkan dan dipelajari. Dan perbedaan dengan Taylor ini, Henry Fayol menjuruskan perhatiannya kepada pimpinan tingkat atas. Henry Fayol memiliki suatu karya dengan bukunya yaitu Administration Industrial et General. Untuk selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen, di mana meliputi pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kepatuhan, kesatuan perintah, kesatuan jurusan, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, asas pembagian gaji yang wajar, lalu ada juga pemusatan wewenang, ada juga rantai saklar, lalu ada keteraturan, ada keadilan, dan ada kestabilan masa jabatan pegawai. Lalu ada kesanggupan untuk berpikir dan kemampuan untuk melaksanakan, dan terakhir yaitu persatuan adalah kesatuan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perencanaan. Nah, salah satu fungsi manajer adalah membuat rencana yang nantinya akan dibantu oleh panitia perencana, bagian perencana, dan staf perencana. Setelah semua kepanitiaan itu terbentuk, nanti akan dilanjut dengan proses pembuatan rencana yang meliputi yang pertama, menetapkan tugas dan tujuan. Lalu yang kedua, mengobservasi dan menganalisis. Yang ketiga, mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Yang keempat, membuat sintesis. Dan yang kelima adalah menyusun rencana. Bagaimana rencana yang baik itu? Nah, rencana yang baik itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, pemakaian kata-kata yang sederhana dan juga terang. Lalu yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mempunyai stabilitas. Yang keempat, ada dalam perimbangan. Dan yang kelima, meliputi semua tindakan yang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengarahan, di mana pengarahan ini masih ada kaitannya nih sama perintah, di mana perintah ini merupakan suatu instruksi resmi baik berupa lisan maupun tulisan dari seorang atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, gunanya untuk merealisasi tujuan perusahaan. Adapun 4 unsur suatu perintah yaitu yang pertama instruksi resmi, lalu yang kedua dari atasan kepada bawahan, yang ketiga mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, dan yang keempat merealisasi tujuan perusahaan. Nah, untuk prinsip-prinsip perintahnya sendiri itu terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama, perintah harus jelas. Yang kedua, perintah diberi satu persatu. Lalu yang ketiga, perintah harus positif. Yang keempat, perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Yang kelima, perintah harus erat dengan motivasi. Dan yang keenam, perintah satu aspek berkomunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai controlling atau disebut juga pengawasan. Nah, cara-cara mengawasi yang baik yang pertama itu adalah peninjauan pribadi. Lalu yang kedua interview atau lisan, yang ketiga laporan tertulis, dan yang keempat laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Nah, dalam suatu manajemen ada yang dikenal dengan manajer dan tentunya pastinya akan ada yang dinamakan dengan staff, di mana penataan staf merupakan suatu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi.
Suatu manajer di perusahaan perlu memberikan motivasi kepada stafnya, di mana tujuan pemberian motivasi ini adalah untuk memberikan daya perangsang kepada pegawainya yang bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya dan upaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai organisasi. Ciri dari suatu organisasi adalah terbentuk karena adanya sekelompok orang, lalu mereka bekerja sama atau mengadakan suatu pembagian pekerjaan dan tentunya memiliki tujuan yang sama. Adapun macam-macam organisasi ini terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, organisasi statis. Lalu yang kedua, organisasi dinamis. Yang ketiga, organisasi formal. Dan tentunya yang keempat adalah organisasi informal. Nah, itu dia tadi segala hal yang berkaitan dengan manajemen, mulai dari definisi manajer, lalu fungsi manajer, lalu ada perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan pengorganisasian. Dan pastinya kalian udah tahu dong guys tentang manajemen itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Next time kita bakal seru-seruan lagi sharing-sharing tentang hal-hal yang lebih menarik. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.